Hari ini kita meneruskan bahasan dari kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sarah Sahih Bukhari. Babu ta'ahudi rok'atayil fajri wa man sammahuma tatawu'an. Bab terkait dengan orang yang terus-terusan melakukan sholat sunat 2 rakaat fajar dan menyebutnya sebagai tatawu, sebagai sunnah. Hadis 1169. Haddasana Bayan bin Amrin, haddasana Yahya bin Su'aid, haddasana Ibnu Jurayj, an atau an Ubaidin bin Umair, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, lam yakun tidak ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in terhadap sesuatu minan nawafil dari sunat-sunat sunnah asyadda yang sangat kuat minhu dibanding itu sesuatu tadi dan perjanjiannya artinya terus-terusan melaksanakan ala rakaatail fajri dibanding dengan 2 rakaat salat fajar. Ini hadis menjelaskan, saya kira kita sudah sering mendengar hadis ini, bahwa sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah 2 rakaat sebelum fajar. Karena nanti dalam penjelasan lain itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu juga saya kira bolehlah kita biasakan. Sholat qobla subuh, sholat sunat fajar 2 rakaat itu terus kita lakukan walaupun sedang di dalam perjalanan. Kalau sedang dalam perjalanan, sholat sunnah rawatib yang lain bisa saja kita tinggalkan. Tapi kalau sholat sunnah fajar, sudah sholat fajarnya tidak boleh dijama ataupun dikosor, sholat sunnahnya juga tetap kita laksanakan. Kita usahakan. Dan sekali lagi kalau sunat fajar itu harus dilakukan setelah masuk waktu fajar. Tidak boleh dilakukan sebelumnya. Sehingga hati-hati karena kita di sini menyatakan waktu subuh itu adalah terlambat dari jadwal adzan. Nah, waktu melakukan sholat sunnah fajar jangan sembarangan. Kalau kita meyakini tentang waktu itu, kalau tidak ya silahkan, terserah. Sunnatul fajar biasa kita kenal. Kemudian di sini disebutkan awajibatun rokaatal fajri amhiya minat tatawu. Ada pertanyaan dari orang sahabat, apakah sholat sunat fajar itu suatu kewajiban atau dia hanya merupakan tatawu, tambahan? Nanti jawabannya itu memang sebagai tatawu, sunnah, tetapi sunnah sangat ya kalau disebut muakkad mungkin muakkad. Jadi dari salat rawatib itu ada yang menyebut 12 rakaat, ada yang menyebut 10 rakaat. Tapi usahakan bagi kita minimal 10 rakaat jangan pernah ditinggalkan. Artinya sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, sebelum maghrib, sesudah maghrib 2 rakaat, 6, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat 10. Kalau mau nambah juga boleh sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat itu ada juga hadis-hadisnya. Sebelum asar juga ada, sebelum maghrib juga ada, sebelum isya juga ada. Tapi itu sifatnya tidak muakkad. Tapi kalau kita mau melakukan sholat itu, maka dipersilahkan. Hanya setelah asar tidak boleh. Tidak ada keterangan yang menyatakan setelah sholat asar ada sholat sunnah. Walaupun waktu itu di sini kemarin kan ada jamaah haji ya, latihan jamaah haji. Ada seorang jamaah setelah sholat asar, sholat lagi. Kemudian saya tanya, loh ini sholat apa Pak? Ba'da asar. Tuh haji tidak tahu juga gitu ya, calon haji. Berarti belum pernah dijelaskan oleh pembimbingnya kelihatannya kepada jamaah bahwa tidak ada sholat ba'da asar. Tapi ada juga yang melaksanakannya. Nah, itulah jamaah haji, gambaran jamaah haji seperti kita itu. Belum tentu paham juga terhadap ajaran agama. Kemudian, wakana idatul al-fajru ini. Nah, ini. Dan dilaksanakan Nabi SAW melakukan sholat fajar itu idatola apabila telah muncul.
telah keluar apa al-fajru fajar. Sehingga jangan melaksanakan sebelum waktunya. Artinya seharusnya sudah masuk fajar. Nah, menurut Muhammadiyah kita tahu kan telatnya itu 8 menit. Kalau adzan itu jam berapa tadi itu? 15.40 katakanlah gitu. Berarti baru kita melaksanakan sholat sunnah fajar itu sebelum atau setelah 15.48 baru sah itu sholat fajar. Menurut pendapat lain 20 menit bahkan. Adik kita kan 20 menit ini. Dan 20 menit juga harusnya mepet. Toh yang dibaca hanya surat kuliah dan kulhu saja. Tidak perlu panjang-panjang sholat sunat fajar itu. Ini catatan hadisnya nih. Idza tola'a apabila telah muncul apa al-fajr fajar. Jadi jangan melakukan sholat fajar sebelum waktu fajar keluar. Hanya masalahnya tidak tahu kan kapan fajar itu keluar. Nah, pakai perkiraan waktu saja. Jadi menjelang dekat-dekat ke waktu fajar baru sholat. Dan tidak perlu panjang-panjang sholat sunat fajar itu. Bacaan pertama, sholat pertama selain Al-Fatihah juga kuliah. Yang keduanya adalah kulhu. Usahakan jangan pernah ditinggalkan. Kalau kita bisa mengerjakannya di rumah, baik. Tapi kalau tidak bisa di rumah, ya di masjid saja. Kemudian babu mayakrofi rokaat al-fajri. Apa yang dibaca pada saat 2 rakaat fajar. Nah, diulang-ulang lagi nih. Mudah-mudahan tidak bosan. Tapi diingatkan supaya kita tidak salah gitu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala ahbarona Malik an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyata radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah karena ada siapa Rasulullah SAW yusolli solat Nabi billaili pada malam itu salah seasyarata rakaatan 13 rakaat. Tuma yusolli kemudian Nabi solat idza sami'a apabila telah mendengar an-nida'a adzan bisubi solat qabla subuh. Rokataini kopi pataini. 2 rakaat yang ringan. Jadi tidak perlu lama-lama sholat sunat fajar itu. Rokataini kopi patain istilahnya. 2 rakaat yang ringan. Yang ya ringan itu berarti pendek-pendek bacanya. Jadi nggak usah lama-lama. Haddatsana hadis berikutnya haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Muhammad an Abdurrahman an ammatihi Barroh an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Siti Aisyah karena ada an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Juhair haddatsana Yahya wa Sa'dun dari Siti Aisyah ya. Qalat berkata Siti Aisyah karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukhaffifu mengentengkan, meringankan ar-rakaataini 2 rakaat allataini yang mana kedua rakaat tadi itu qabla sholat subhi sebelum sholat subuh. Hatta inilah aku sehingga la aku sungguh aku berkata hal qara'a bi ummil kitab apakah Nabi membaca ummul kitab membaca Al-Fatihah tidak sampai ragu seperti itu. Jadi hadis ini memberi penjelasan bahwa sholat sunat fajar 2 rakaat itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 rakaat pendek. Ya, begitu juga dalam ruku sujudnya. Yang penting tumak ninahnya tercapai. Tidak perlu panjang-panjang karena Nabi pun menyontohkan begitu. Jadi contoh dari Nabi itu fleksibel. Kadang-kadang beliau sholat panjang, kadang pendek. Tidak perlu semuanya lama. Bergantung kepada kepentingan. Demikian juga dalam ruku dan sujudnya. Tidak perlu berlama-lama, yang penting syarat tumak ninah tercapai itu sudah memenuhi. Saya kira gampang ini ya, enteng saja. Tinggal prakteknya kadang-kadang kita tidak bisa komit. Kadang-kadang kita tidak bisa terus menetapi ketentuan itu. Karena ini dilakukan tiap hari masalahnya kan. Belum tentu semua kita itu komitmen dengan ketentuan itu. Kadang-kadang tidak sholat juga. Nah, sekarang hadis ini udah berulang-ulang dan banyak, sehingga boleh dikatakan jadi mutawatir sholat qabla subuh itu. Ya.
Hadisnya banyak itu bisa dikatakan mutawatir, artinya hadisnya sampai derajatnya mirip Al-Quran. Al-Quran itu kan diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin ada yang berbohong. Tidak mungkin sepakat kebohongan. La tajtami ummati ala khotoin. Tidak mungkin umat bersepakat untuk melakukan kebohongan. Nah, demikian juga hadis ini demikian banyak, maka yang perlu kita lakukan itu adalah mengamalkan. Biasakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Tapi catatan waktunya itu setelah masuk waktu subuh. Hanya di kita itu menurut pemahaman kita kan walaupun sudah adzan belum masuk waktu subuh. Jadi udah kajian-kajian sebelumnya. Sehingga agak ditelatkan. Idza tula al-fajr shalla raka'ataini aw lam yusalli illa raka'ataini. Apabila telah muncul fajar, Rasulullah sholat 2 rakaat dan tidak sholat yang lain kecuali 2 rakaat itu saja. Jadi tidak perlu sholat-sholat yang lain, sudah 2 rakaat fajar saja. Sampai Siti Aisyah berkata, bisa jadi Rasulullah tidak baca Al-Fatihah. Saking cepatnya barangkali itu. Walaupun cepat tentu saja tetap harus tumak ninah. Tumak ninah itu ya jangan seperti ayam itu makan parabnya gitu. Tidak ada jedanya, harus pakai jeda. Itu tumak ninah. Tapi saking jedanya cepat juga, Siti Aisyah menduga Nabi tidak baca Fatihah. Tapi tidak mungkin. Nabi tetap baca Al-Fatihah juga. Karena ada Rasulullah SAW, yusalli salat Rasulullah rakaat ini 2 rakaat qabla fajr sebelum fajar. Wakana dan berkata, wakana dan ada yakul berkata Nabi, nikmas surotani sangat baik itu 2 surat yang dibaca pada saat fajar. Yakro'u membaca Nabi bihima dengan 2 surat tadi, fi rakaatail fajr pada 2 rakaat salat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi rokaat pertama baca kuliah ayyuhal kafirun, rokaat kedua baca kulhu. Itu 2 rakaat sholat sunat fajar. Itu berita dari Siti Aisyah. Ini juga hadis. Kemudian menurut Imam Syafi'i di sini sebutkan istihbab qiraati suratanil madhkuran bihima ma'al Fatihah amalan bihadisil madhkur, bahwa mengamalkan sunnah membaca surat kuliah dan kulhu seperti disebutkan di hadis di atas itu sambil tetap baca Al-Fatihah itu adalah didasarkan pada hadis yang tadi sudah disebutkan. Artinya hadis-hadis itu hadis sahih. Silahkan amalkan baca surat kuliah dan kulhu pada 2 rakaat sunat fajar. Enggak apa-apa ini diulang-ulang biar makin ingat saja. Karena pengulangan itu lama-lama bisa menjadi kebiasaan kita. Habitual itu, kebiasaan itu sebetulnya di bawah sadar. Nah, tetapi di bawah sadar itu ada dari kebiasaan yang terus dilakukan sehingga nanti pekerjaan itu refleks saja. Kita biasa baca surat itu. Karena memang biasa membaca kuliah dan kulhu. Tidak perlu baca sabihis itu kepanjangan atau yang lain-lain. Cukup kulhu, kuliah dan kulhu saja. Kemudian hadis berikutnya, babu manjabi tatawu masna masna. Bab yang terkait dengan salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa yuzkaru dalika an Ammar wa Abi Darin wa Anas wa Jabir bin Zaid wa Ikrimah wa Zuhri radhiyallahu anhum. Wa qala Yahya bin Sa'id al-Ansari ma adraktu fuqaha arina illa yusallimuna fi kulli isnataini bin nahar. Nah, ini para sahabat, para ulama bersepakat berdasarkan hadis dari Nabi bahwa sholat sunnah itu umumnya 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini juga nanti ada juga taraweh dua rakaat. Karena sholat sunnah itu mesti dua rakaat. Tapi di kita sengaja tidak melaksanakan 2 rakaat. Ada hadis dari Siti Aisyah juga Nabi itu 4 rakaat. Tapi hadis secara umumnya itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, di sini disebutkan begini. Oh, ini terkait dengan sholat istikharah ini, Pak.
Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdurrahman bin Abil Mawali an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhuma qala berkata Jabir bin Abdullah karena ada Rasulullah SAW yu'allimuna mengajari Rasulullah kepada kami semua al istikharata terhadap salat istikharah bil umuri dalam semua urusan kama yu'allimuna surata minal Qur'an sebagaimana Rasulullah mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Yaqulu bersabda Rasulullah idza hamma apabila berkeinginan siapa ahadukum salah seorang di antara kalian bil amri dengan satu urusan fal yarka maka hendaklah dia ruku rakaat ini dua rakaat min ghairil fardhah dan itu bukan fardu. Artinya sholat istihara itu sunnah saja. Suma yakul kemudian berdoalah setelah sholat itu. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, minta engkau pilihkan aku kepadamu, biilmika dengan pengetahuanmu, wa astakdiruka dan aku minta supaya engkau menakdirkan bikodrika dengan kadarmu ya Allah, wa as'aluka dan aku memohon min fadlika dari karuniamu al-azimi yang sangat besar itu karunia. Innaka karena sesungguhnya engkau takdiru maha kuasa wala akdiru aku tidak kuasa. Wa ta'lamu dan engkau maha tahu wala alamu dan aku tidak tahu. Wa anta dan engkau wahai Allah allamul ghuyub yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang gaib. Allahumma wahai Allah in kunta kalaulah ada engkau ta'lamu mengetahui engkau an hadza amro bahwa semuanya urusan ini khairun baik li bagiku pidi di dalam agamaku wa ma'ashi dan dalam kehidupanku wa akibat amri dan akibat urusanku Aqala atau berkata amri wa ajilihi dan akibat-akibatnya fakdurhu maka takdirkanlah tentukanlah itu urusan li bagiku wa yassirhu dan mudahkanlah itu urusan li bagiku summa barik kemudian berkahilah li bagiku di dalam urusan tadi. Wa in kunta dan apabila ada engkau ta'lamu mengetahui engkau an hadzal amru sesungguhnya urusan ini nanti disebutkan urusannya apa. Tentu Allah kita mengucapkan pakai bahasa Sunda saja Allah Maha tahu. Pakai bahasa Indonesia pun boleh. Allah Maha tahu. Syarrun itu buruk li bagiku fi dini di dalam agamaku wa ma'ashi dan di dalam urusan dalam kehidupanku wa akibat amri dalam akibat urusanku aqala ajili amri wa ajilihi atau akibat urusanku pasribhu maka engkau lepaskan atau jauhkan itu urusan anni dariku. Wasribni dan jauhkan aku anhu dari itu urusan. Wakdur dan takdirkanlah li bagiku al khairu kebaikan. Hai sukana selagi ada itu kebaikan. Suma ardeni kemudian engkau ridhoilah aku ini. Ola berkata itu rawi hadis. Wa yusamma hajatahu. Dan harus menyebutkan urusannya apa. Jadi ini tata cara sholat istikharah. Istikharah itu untuk memilih dua urusan atau satu urusan, tetapi kita ingin meyakinkan Allah ridho atau tidak. Silahkan sholat. Sholat dua rakaat, nanti setelah selesai sholat, baca doa ini. Mulai dari inni astakhiru kabi ilmika wa astakhiru kabi kodrika dan seterusnya. Nah, tetapi pada saat nanti, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amro kalaulah engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah urusan itu apa? Sebutkan di situ. Mau pakai bahasa Sunda juga boleh, pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Allah Maha mengetahui. Tapi sebaiknya kita sebutkan karena di hadis ini bayu sammi dia harus menyebutkan hajat tahu hajatnya apa. Kalau urusan memilih pekerjaan sebutkan. Kalau saya memenuhi lamaran di PT Anu itu khairun li baik bagiku atau syarrun buruk bagiku. Nah, kita meminta pilihan kepada Allah. Silahkan. Atau memilih apapun dipersilahkan. Ini kita harus akrab. Jangan cari dukun untuk memilih pilihan itu. Tidak perlu. Tidak pakai ramal-ramalan. Tetapi sholat istikharah. Atau nanya ke orang pintar tidak perlu. Tapi cukup dengan istikharah. Nah, bagaimana nanti? Ah, tentu setelah istikharah kita bisa kalau kecenderungan kita kepada perkara yang kita minta itu berarti insya Allah itu pilihan yang tidak salah. Tapi kalau kita enggan misalnya, kamu
mungkin itu adalah jawaban dari istihoroh. Tapi istihoroh itu bisa dilakukan berulang-ulang. Silahkan saja. Kalau kita masih belum yakin, istihoroh lagi saja. Apalagi kalau dalam milih jodoh misalnya. Wah, tapi kita tidak ada urusan jodoh, mungkinnya sekarang udah pada tua, udah pada punya. Paling memilihkan jodoh untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, boleh juga. Itu silakan dilakukan berulang-ulang, memohon kepada Allah, dan kalau bisa laksanakan ini pada sepertiga malam akhir, itu bagus sekali, menjelang subuh. Ya, kalau bisa lakukan di rumah saja, tidak perlu di masjid. Kemudian di hadis berikutnya, wa haddatsan al-Maki bin Ibrahim an Abdullah bin Sa'id an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Sulaim li li Jurokki sami Abu Qatadah bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Nabi SAW, idza dakhala apabila masuk siapa ahadukum salah seorang di antara kalian al-masjid ke dalam masjid, fala yajlis maka hendaklah jangan duduk hatta yusollia sehingga dia sholat dahulu rakaatain dua rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid dasarnya. Jadi hadis sholat tahiyatul masjid juga hadis sahih, hadis Bukhari. Ini ketentuan apabila kita masuk ke dalam masjid, hendaklah kita sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Kecuali tidak cukup waktunya. Ya, di sini kita tahu kan kurang lebih 1 menit lagi kelihatannya tidak akan cukup sholat, ya sudah duduk tidak apa-apa. Dan ini kedudukannya sunnah saja. Dan Nabi tidak pernah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi Nabi menganjurkan. Nabi sendiri kalau beliau dari rumah mau sholat subuh itu tidak tahiyatul masjid dahulu, langsung saja sholat. Sehingga ini pilihan juga bagi kita. Kalau kita mau melakukan boleh-boleh saja, tidak pun tidak apa-apa. Ini salah satu perintah Nabi yang Nabi sendiri tidak pernah melaksanakan. Menurut ahli hadis, Profesor siapa dulu? Ali Mustafa Yakub gitu. Ini hadis yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, tidak pernah tahiyatul masjid katanya Nabi. Tapi Nabi menganjurkan kepada siapapun yang masuk ke masjid untuk melaksanakannya. Kemudian hadasana Abdullah bin Yusuf qala ahbarona Malik an Ishaq an Abdullah bin Abi Thalha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik qala berkata Anas, sholat telah sholat lana beserta kami siapa Rasulullah SAW rokaat ini 2 rakaat. Cuman soropa kemudian beliau SAW berpaling. Artinya pergi gitu kan. Jadi Rasulullah telah sholat bersama kami. Ini bisa jadi kalau diberjamaahkan sholat jamat kosor. Gitu. Sholat kosor jadi tidak ada wirid. Langsung saja berangkat lagi barangkali kalau di perjalanan. Silahkan boleh-boleh saja. Kalau kita sedang di perjalanan apalagi kalau kita sholatnya di Bandara Soekarno-Hatta tuh, kita baru pulang dari Medan, mau melanjutkan ke Surabaya misalnya, ditunggu pesawat, sholatnya 2 rakaat, langsung saja pergi lagi gitu kan. Takut ketinggalan pesawat, nanti ketinggalan pesawat, ya, nunggu lagi lama. Dan harus beli karcis lagi, mahal lagi kan. Jadi boleh tanpa wirid. Karena Nabi juga melakukan hal yang sama. Kemudian hadasana Ibnu Bukair, hadasan Al-Lais an Ukail an Ibnu Syihab, wala Ambaroni Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala berkata Abdullah bin Umar, sholat itu telah sholat aku ma'a Rasulullah beserta Rasulullah SAW, rokaatai di 2 rakaat qabla duhri sebelum duhur, warok ini dan 2 rakaat ba'da duhri setelah duhur. Warok ini ba'dal jum'ati dan 2 rakaat setelah jum'ah. Warok ini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Warok ini dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Ini sholat-sholat rawatib yang dianjurkan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan nanti 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis-hadisnya sahih, hadis-hadis kuat, hadis Bukhari. Jadi supaya tetap kita melaksanakan, coba 2 rakaat sebelum duhur kita tetap lakukan.
Kalau mau 4 rakaat juga silahkan kalau waktunya masih ada. Kalau tidak ya dipercepat saja. Nah, kita bisa melihat waktunya cukup atau tidak kalau di masjid kita kan kelihatan dari waktu kira-kira berapa rakaat. Kalau hanya 2 menit saja cukup hanya 2 rakaat. Tapi kalau mau 4 rakaat harus 4 menit minimal. Haddatsana Adam qala akhbaruna Syu'bah akhbaruna Amru bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala berkata Jabir bin Abdullah qala bersabda Rasulullah SAW bahwa Rasul saat itu yaktubu sedang khutbah. Idza jaa apabila datang ahadukum salah seorang di antara kalian wal imamu pada imam yaktubu sedang khutbah akan khorja atau dia keluar dari khutbah pas yusolli maka hendaklah dia sholat ini 2 rakaat. Ini pada saat sholat Jum'ah. Jadi kalau kita telat masbuk eh, apa ya, ya ketinggalan gitu kan. Imam pada saat itu sedang khutbah, jangan suka berdiri di belakang, berdiri nggak jajan tentang buku sambil cari-cari tempat barangkali ya. Tapi berdirinya suka kelamaan, cepat masuk ke tempat yang masih kosong dan lakukan sholat. Nah tentu ini bagi kaum laki-laki, para ibu tidak perlu ya. Lakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini yang diperselisihkan. Apakah itu tahiyat masjid atau sholat qoblal Jum'ah? Ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan itu adalah sholat tahiyatul masjid biasa saja. Tapi sebagian mengatakan itulah yang disebut qoblal Jum'ah. Yang paling terkenal itu adalah tahiyatul masjid sebetulnya. Kalau yang qoblal Jum'ah itu pendapat sebagian ulama saja di mazhab Syafi'i. Itu silahkan yang penting sholat. Niatnya di situ mau sholat tahiyatul masjid silahkan. Qoblal Jum'ah dia dipersilahkan. Kemudian Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yusuf bin Sulaiman al-Makki sami itu Mujahid yaqulu berkata Mujahid An-Nabna Umar sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi manjilihi berada di tempat beliau. Wakila maka diucapkan atau ditanyakanlah kepada Ibnu Umar, hadza Rasulullah SAW qad dakhal al-Ka'bah bahwa Rasulullah SAW itu sungguh telah masuk Ka'bah. Ola kemudian berkata Ibnu Umar, Pak Batu maka aku menghadap Pak Ajidu maka aku mendapati Rasulullah SAW pada kharaja telah keluar Rasulullah wajidu dan aku mendapati Bilal indal babi di dekat pintu Ka'bah. Iman sambil berdiri itu Bilal. Fakultu maka aku berkata ya Bilal wahai Bilal salat. Apakah telah salat siapa Rasulullah SAW di Ka'bah di dalam Ka'bah? Ola menjawab Bilal, "Na'am." Kultu Pak Aina maka di mana Rasulullah salatnya? Kola berkata bain hataini al ustuwataini di antara dua tiang, di antara dua tiang yang ada di dalam Ka'bah itulah. Lima kharaja kemudian keluar Rasulullah pas sholat maka sholat Rasulullah rakaat ini 2 rakaat di wajil Ka'bati di depan Ka'bah. Nah ini sholat di dalam Ka'bah juga boleh, tapi tentu saja tidak bisa sembarangan masuk ke dalam Ka'bah kecuali biasanya tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu agung seperti para kepala negara. Kalau tidak salah Pak Harto kalau tidak salah pernah masuk juga. Kemudian siapa lagi itu? Ada kepala-kepala negara dari Indonesia pernah masuk. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam Ka'bah, cukup masuk ke Al-Hatim saja itu, yang ada bulatan setengah lingkaran itu. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Nah, kalau kita ingin merasakan dalam Ka'bah itu masuk ke situ saja. Tetapi pasti berjubel. Itu. Dan kalau di dalam Ka'bah kita bisa sholat menghadap kemana saja. Tidak mesti ke Ka'bah, membelakangi Ka'bah juga boleh. Karena kita statusnya berada di dalam Ka'bah, di dalam Al-Hatim tadi. Hijir Ismail. Hijir Ismail itu boleh kita masuk dan sholat menghadap kemanapun sama. Sama seperti kita di dalam Ka'bah, ke arah manapun sama saja boleh. Kecuali kalau kita di luar Ka'bah harus menghadap Ka'bah berkeliling. Nah, mengapa kita dari Indonesia menghadap ke barat? Karena itu yang paling dekat menurut kita. Sebetulnya menghadap timur juga sama ujungnya ke Ka'bah. Ke utara, ke selatan juga ke Ka'bah.
Kalau dari negara-negara lain tentu bukan ke barat. Ke barat itu dari Indonesia saja. Kemudian, jadi ini penjelasan dari Fathul Bari, Salatul Laili wan Nahari masna masna. Jadi sholat sunnah malam maupun siang itu dua rakaat dipersilahkan. Sebagaimana disebutkan asal usul sholat itu adalah dua rakaat. Kemudian Allah menjadikan empat rakaat duhur, empat rakaat asar, tiga rakaat maghrib, empat rakaat isya itu setelah Nabi SAW Isra Mi'raj. Tadinya Nabi juga tetap melakukan sholat pagi dan petang sebagaimana dilaksanakan sebelum Nabi Isra Mi'raj. Tapi dua rakaat. Kemudian berubah menjadi empat rakaat. Tetapi yang empat rakaat ini kalau kita dalam perjalanan dikembalikan menjadi dua rakaat. Itu yang disebut dengan dikosor, dikurangi. Kemudian annahu sesungguhnya Nabi SAW masuk Nabi al masjid ke dalam masjid, fa'ata maka oh ini sahabat bukan Nabi ya, dari Abu Dar. Sesungguhnya Abu Dar masuk al masjid ke dalam masjid, fa'ata maka datang itu Abu Dar sariatan terhadap tiang, wasolat dan solat itu Abu Dar indah di dekat tiang, rokaat ini dua rakaat. Jadi kalau kita mau sholat di tempat kita masing-masing dipersilahkan. Kebiasaan kita biasanya suka biasa di satu tempat. Nah, boleh-boleh saja. Kalau mau dekat tiang juga boleh, biar gampangnya randai gitu, boleh-boleh saja. Silahkan. Itu kebiasaan sejak zaman dahulu. Sampai sekarang juga kan begitu. Kalau kita biasa di tempat itu, tetap aja di tempat itu boleh. Dan kalau kita sudah tahu, jangan ditempati kalau kita sudah mengerti. Kalau di kita kan masih suka di tempat-tempat itu. Harusnya biarkan si bapak itu di situ. Jangan diandih. Nah, kalau di kita masih suka ngandih-ngandih. Ya, walaupun itu tentu saja bukan wajib. Boleh saja diandih juga. Sebetulnya tidak masalah. Tapi itu bagian dari etika, mungkin akhlak gitu ya. Moralitas yang harus dijunjung. Menghargai kedudukan atau seseorang tadi. Biasa di situ, biarkanlah di situ. Kemudian hadasana Musaddad qala hadasana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala akhbarona Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar itu aku telah salat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah ini dua sujudan dua rakaat maksudnya qabla duhur sebelum duhur wa sajadah ini dan dua rakaat ba'da duhur setelah duhur wa sajadah ini dan dua rakaat ba'da maghribi setelah maghrib wa sajadah ini ba'da isya'i dan dua rakaat setelah isya wa sajadah ini ba'da jum'ah dan dua rakaat setelah jum'ah. Amal maghribu maka adapun maghrib wal isya dan maghrib dan isya tapi baitihi maka itu dilakukan di rumah. Qala Ibnu Abi Zinad an Musa bin Uqbah an Nafi ba'da isya fi ahli. Setelah isya itu dilakukan di rumahnya. Tabaun kasirun bin Farqad wa Ayub an Nafi. Jadi ini menjelaskan, menguatkan penjelasan hadis di atas. Salat rawatib sebelum duhur dua rakaat, setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat, setelah isya dua rakaat, setelah jumat dua rakaat. Nah, adapun kalau maghrib dan isya dilakukan di rumah. Ini sebagaimana anjuran dari Nabi, sholat sunnah itu sebaiknya kerjakan di rumah, kecuali sholat fardu. Silahkan ke masjid. Atau sholat tahiyat masjid ya tentu harus di masjid. Atau intidor itu tentu saja harus dilakukan di masjid. Tapi sholat-sholat sunat yang lainnya itu sangat baik jika dilakukan di rumah. Demikian juga baca Quran. Lakukanlah di rumah, nggak usah di masjid. Kan? Karena nawwiru buyutakum. Sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan bisolati wa qiraatil Quran. Dengan sholat dan membaca Al-Quran. Tidak perlu di masjid. Kecuali kalau kita iktikaf. Ya iktikaf itu harus di masjid. Baca Qurannya juga di masjid. Sholatnya juga di masjid. Itu lain ya. Jadi ada kekecualian hanya secara umum
sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di masjid, sedangkan sholat fardu baru di rumah. Ini kita kadang-kadang terbalik-balik. Sholat wajib tidak muncul ke masjid, tapi giliran sholat sunnah, sholat gerhana, sholat apapun baru datang ke masjid. Itu terbalik pemahamannya. Kemudian muhaddasani ukhti Hafsah anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi yusolli salat Nabi sajadataini roh kopi ini 2 rakaat yang ringan. Ba'da mayatul fajr setelah keluar fajar. Wakana dan ada saat itu waktunya la adkhulu aku tidak masuk ala Nabi kepada Nabi pihak pada saat Nabi melakukan salat itu. Tabahu Kasirun bin Furqad wa Ayyub an-Nabi qala Ibnu Abi Zinad an Musa bin Uqbah an-Nabi ba'da isya'i fi ahli. Setelah salat isya itu dilakukan di rumahnya. Ini yang berkata adalah saudara perempuan Siti Hafsah. Mungkin kakak atau adiknya wallahu alam. Tetapi itu adalah saudara perempuan Siti Hafsah berkata bahwa saat itu Nabi melakukan salat 2 rakaat sebelum fajar. Kopi patah ini selalu begitu, kopi patah ini artinya yang ringan, tidak perlu panjang-panjang lah. Kopi patah ini 2 rakaat yang ringan, ba'da mayatul fajr setelah terbit fajar. Ingat nih, harus setelah terbit fajar. Jadi sebelum terbit fajar jangan sholat qobla fajar atau qobla subuh. Artinya ini juga memberikan pengertian sholat rawatib itu baru laksanakan setelah masuk waktu sholat fardunya. Jadi tidak boleh sholat rawatib pukul 11 sebelum duhur dikumandangkan. Tapi harus setelah masuk duhur, baru sholat rawatib. Atau sebelum maghrib tidak boleh juga. Sebelum isya dan sebagainya. Tetapi harus setelah masuk waktu-waktu sholat fardu tadi. Baru itu sah sholatnya. Ba'da mayatul al-fajr. Setelah fajar itu keluar. Dan aku tidak enggan masuk waktu Nabi sedang melakukan sholat itu. Kata saudari Siti Hafsah. Enggan masuk, tidak jadi masuk ke rumah Nabi. Kemudian ada penjelasan dari sahabat yang lain bahwa saya melihat Nabi melakukan Ba'da Isya itu di rumah. Kalau di kita kan tidak biasa ya sholat di rumah itu. Silakan dilatih, memang berat itu Pak. Kalau tidak biasa itu. Sholat di rumah. Kecuali muadzin ya, kalau muadzin ya harus di sini. Pak Sarif jangan di rumah. Nanti kalau di rumah tidak ada yang adan. Nah, silahkan tetap di masjid, tapi mau melakukan sholat di rumah berat, saya katakan berat awal-awalnya. Tapi kalau sudah biasa tidak berat, silahkan dicoba saja. Kemudian di hadis terakhir, Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Amrin qala sami itu saya mendengar Abasya'sa Jabir qala berkata Abasya'sa sami itu saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas salat itu saya telah salat ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW sama nian jami'an 8 rakaat secara dijamak wasab'an jami'an dan 7 rakaat dijamak juga. Waktu aku berkata ya Abasya'sa hai Abbas Sa'sa, adunnu aku menduga akhorod duhro. Apakah setelah mengakhirkan Rasul terhadap duhur ma'ajala asro dan menyegerakan asar, wa'ajala isya dan menyegerakan isya, wa akhara maghrib dan mengakhirkan maghrib, qala berkata itu Abu Sa'sa, wa ana adunu aku menduga begitu. Jadi ini sholat jama' digabung. Di sini ada 8 rakaat. Itu antara duhur dan asar digabungkan. Nah, nampaknya yang dilakukan di sini jamaknya jamak takhir. Jadi waktu duhur ditarik ke asar, dipersilahkan. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan begini, kalau kita mau bepergian ke satu tempat yang jauh, kita perginya sebelum duhur, katakanlah pukul 11, maka tariklah duhur ke waktu asar. Itu jamak takhir. Tapi kalau kita berangkatnya setelah masuk waktu duhur, maka sebaiknya asar itu yang ditarik di jama takdim. Boleh gitu. Kalau kita mau pergian jauh keluar kota misalnya, silahkan dilakukan jama. Begitu caranya. Tergantung kapan kita berangkatnya. Jangan sampai tidak sholat.
Demikian juga 7 rakaat dijamak juga. Itu antara maghrib dan isya. Nah, ini maghrib kelihatannya diakhirkan dan digabungkan dengan isya. Ini juga jamak takhir juga. Jadi waktu maghrib tidak melakukan sholat, tapi diniatkan akan melakukan sholat nanti di waktu isya. Itu jamak takhir. Silahkan. Itulah keringanan, fleksibilitas di dalam ajaran Islam. Tetapi jangan seumur-umur. Kalau yang seumur-umur mah itu Syiah. Kalau Syiah itu kan antara Duhur dan Asar itu selalu jama. Maghrib dan Isya itu juga dijama. Akhirnya jadi 3 waktu sholat. Nah, itu tidak ada ajaran Nabi. Itu karangan mereka sendiri. Karena di dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu boleh jama, tetapi dalam keadaan-keadaan darurat. Dalam keadaan normal ya biasa saja. Jangan dijama. Jangan dikosor. Kalau Syiah itu dibiasakan seperti itu. Dilakukan jama. Sehingga sholatnya hanya 3 kali. Nah, 3 kali itu artinya bukan tidak 5 kali, tetap 5 kali, hanya digabung-gabung. Nah, kalau penggabungan seumur-umur tidak ada dalam ajaran Islam. Itu saya kira bahasan kita kali ini. Silakan kalau ada diskusi di antara kita. Kalau tidak ada, kita stop saja.